Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tentu kalian semua sehat walafiat bukan? Pagi ini kita akan belajar di pembelajaran yang ketiga, subtema 3, tema kelima. Yuk mari kita baca percakapan antara Udin dan Siti ya. Ini perhatikan ya, bagaimana cara Siti meminta maaf kepada Udin. Udin, Siti mohon maaf, lupa membawa bukumu. Nah, aku ulang ya. Aku akan baca per suku kata dulu. Udin, Siti mohon maaf, lupa membawa bukumu. Udin, Siti mohon maaf, lupa membawa bukumu. Buku yang dipinjam kemarin. Buku yang dipinjam kemarin. Jadi Siti minta maaf kepada si Udin. Ini Udin. Kenapa? Karena buku yang dipinjam Udin kemarin, lupa dibawa untuk dikembalikan kepada si Udin. Nah, bagaimana kemudian reaksi Udin? Tidak apa-apa Siti. Nah, jawab si Udin, tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya. Nah, maksudnya jangan lupa untuk dibawa, itu jawab si Udin. Nah, tentu kalian juga kadang-kadang nih melakukan satu kesalahan, misalkan pinjam mainan, janjinya sehari, lupa besoknya untuk dibawa, maka segeralah minta maaf ya. Nah, yuk kita lanjutkan untuk membuat percakapan dengan tema yang lain. Ayo, bisa enggak? Nah, untuk membuat percakapan dengan tema yang lain, di mana percakapan itu ada bahasa minta maaf. Misalkan di situ ada Putri, ada Siti Nurhasanah. Nah, misalkannya begini nih ya percakapannya. Siti Nurhasanah, Putri mohon maaf atau Putri minta maaf karena lupa membawa buku yang kamu pinjam, membawa buku yang kamu akan meminjam. Atau misalkan kemudian jawab, tidak apa-apa Putri. Nah, misalkan di situ baku ulang ya. Di situ antara Putri sama Siti Nurhasanah ya. Ini Siti Nurhasanah sama Putri. Nah, contohnya begini. Nurhasanah, Putri minta maaf ya. Putri lupa membawakan buku yang kemarin kamu pesen. Nah, kemudian tidak apa-apa Putri. Tidak apa-apa Putri. Besok ya kamu jangan lupa ya, untuk membawakan buku yang aku pesen. Kemudian contoh lagi di sini ada Hekal, kemudian ada Rafa.
Nah, Haikal sama Rafa. Si Rafa pesen untuk dibeliin roti sama si Haikal, tapi ternyata Haikal lupa. Nah, Haikal lupa. Rafa, maafkan Haikal ya, aku lupa membelikan roti pesananmu. Ini duitnya. Ya. Kemudian jawabnya si Rafa, tidak apa-apa Haikal, besok lagi ya, belikan besok. Nah, besok jangan lupa untuk membelikan. Nah, contohnya seperti itu. Pasti bisa kan kalian menulis percakapan minta maaf dengan teman kalian. Ya, itu jadi tugas kamu. Contohnya kayak tadi. Lah selanjutnya, yuk kita lihat yuk. Kita lihat permainan yang akan dimainkan oleh Benny CS, Benny dan teman-temannya. Benny, Dayu dan teman lain akan bermain mainan rangkup alu. Nah, permainan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, secara nasional rangkup alu disebut tongkat bambu. Untuk bermain rangkup alu membutuhkan 4 batang tongkat bambu, ukurannya sama panjang. Ini pun mengukur panjang bambu. Panjang bambu diukur dengan meteran atau penggaris. Meteran dan penggaris adalah alat ukur panjang benda. Meteran dan penggaris adalah ukuran baku ya. Dayu membantu Benny mengukur panjang. Tuh perhatikan ya, pakai meteran atau penggaris. Ini pakai meteran ya. Alat ukur yang baku tuh meteran. Alat ukur yang tidak baku contohnya. Alat ukur yang baku gimana? Yang dimaksud alat ukur yang dimanapun, di tempat manapun, kapanpun akan sama. Nah, siapapun yang mengukur, anak-anak yang mengukur juga sama, orang tua yang mengukur pakai meteran juga sama, ibu-ibu juga sama, orang Arab sama, orang Indonesia sama. Ada nggak ukuran yang tidak baku, yang ukurannya pasti hasilnya berbeda berdasarkan siapa yang mengukur? Ada ukuran yang tidak baku, contohnya hasta. Ini hasta nih ya, namanya hasta ini, kilan tuh, kilan. Kenapa? Karena orang Indonesia pasti hastanya berbeda dengan orang Arab. Orang Indonesia hastanya kecil, paling 20 cm atau 22 cm. Kalau orang Arab, orang Eropa hastanya bisa 25 sampai 30 cm, 25 sampai 30 cm itu hastanya. Karena orangnya tinggi-tinggi, jarinya juga panjang-panjang. Itu namanya contoh ukuran tidak baku ya. Ukuran tidak baku. Kalau anak-anak biasanya menggunakan lompatan, 1 lompat 1 meter, atau jalan 1 langkah setengah meter. Nah, kalau yang tinggi orangnya kan 1 langkah bisa 80 cm. Nah, itu namanya contoh ukuran tidak baku. Nah, kalian ingat lagi kan? Masih ingat kemarin bahwa 1 meter sama dengan 100 cm. 100 cm. Nah, sekarang coba ini kita latihan yuk. Benny memiliki bambu berukuran 4 meter. Benny memotong bambu sepanjang 2 cm. Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Nah, sisanya berapa? Yang dimiliki Benny 4 meter, kemudian dipotong sepanjang 200 cm. Nah, berapa sisa bambu yang telah dipotong? Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Kalian hitung ya. Itu tugas yang kedua nih. Ani memiliki pita merah sepanjang 1 meter. Pita tersebut dipotong 80 cm. Potongan pita ini untuk menghias kado ulang tahun. Nah, sekarang berapakah
berapa sentimeter sisa pita Ani. Nah, yang dimiliki Ani pitanya berapa awalnya? 1 meter nih ya. 1 meter. Kemudian dipotong untuk menghias kado ulang tahun 80 cm. Nah, kira-kira ayo hitung ya, berapa sentimeter sisa pitanya Ani. Nah, ingat, 1 meter adalah 100 cm. Kita jadikan dalam senti. Berarti 100 cm diambil 80 cm. Berapa? Nah, itu caranya. Begitu juga nomor 2. Denny mempunyai bambu 4 meter. Dipotong 200 cm. Berapa meter sisanya? Nah, berapa meter sisanya? Karena yang ditanyakan meter, senti ini potongan bambu cm dijadikan meter dulu. 200 cm berapa? Kan 2 meter. Berarti 4 diambil 2 meter. 4 meter diambil 2 meter. Itulah hasilnya. Nah, jadi tugas yang kedua untuk anak-anak kalian adalah halaman 138. Jadi tugas yang pertama membuat percakapan, di mana percakapan itu ada permintaan maafnya dengan teman kalian. Misalkan Haikal sama Rafa, Putri sama Kaila, kemudian misalkan Siti Aisyah, Siti Hasanah dengan Najwa, dan sebagainya ya, yang kira-kira rumahnya dekat. Nah, untuk pelajaran tematik, untuk pelajaran tema hari ini cukup sekian. Kita sudahi dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.